Jangan mempertaruhkan apa yang kamu punya dan kamu butuhkan untuk sesuatu yang tidak kamu butuhkan. Psikologi of money. Kenapa cara kita mikir uang itu bisa ngaruh ke kehidupan? Pernah nggak sih ngerasa udah capek-capek nabung, terus kalian juga udah nahan jajan, skip ngopi, dan kalian mutusin buat nggak ikut nongkrong sama temen-temen, tapi pas lihat saldo, tetep aja tuh saldonya masih tipis. Dan aku pernah, itu jujur ya, bikin frustasi banget. Rasanya tuh kayak, loh kan aku udah hemat, udah ngurangin pengeluaran, kok tetep aja boros? Ternyata setelah aku kulik, masalahnya itu bukan cuma seberapa banyaknya uang yang kita keluarkan, tapi lebih ke cara kita mikir tentang uang itu sendiri. Dan dari situ aku nemu satu hal yang paling penting. Nabung doang itu nggak cukup kalau kita nggak ngerti kenapa kita sering impulsif. Kamu harus mulai belajar tentang ngatur uang itu sendiri. Dan dari semua hal yang aku coba dan aku pelajari tentang ngatur uang, mulai dari trial and error ngatur gaji, sampai ngerasain pusing gara-gara gaya hidup dan nggak sejalan dengan dompet, dan kita juga pusing ngatur uang gara-gara urusan uang itu bukan cuma matematika, teman-teman, tapi juga psikologi. Nah, ngomong-ngomong soal itu, aku jadi keinget satu buku yang menurut aku wajib banget dibaca sama anak muda. Judulnya adalah The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini bukan cuma ngajarin cara cepat kaya atau rumus jadi miliarder, tapi buku ini ngajak kita ngulik sisi yang lebih dalam, di mana pola pikir, emosi, dan juga mindset kecil tentang uang itu ternyata bisa ngaruh ke hal-hal yang besar di masa depan. Dan yang paling aku suka, penjelasannya tuh pakai cerita-cerita yang nyata dan gampang dicerna. Dan kadang rasanya kayak ditampar pas baca buku itu. Tapi justru dari situ banyak banget pelajaran yang akhirnya ngebuka mindsetku soal uang. Setelah baca bukunya, jujur, setiap baca ulang, aku selalu nemu hal-hal yang nyentil. Dan aku mau bagiin beberapa poin yang menurutku penting dan berkesan. Yang pertama, sukses finansial sama dengan kerja keras, tambah resiko, tambah juga keberuntungan. Sering banget dikasih motivasi, kerja keras pasti sukses. Tapi Morgan Housel ternyata ngajarin sukses juga dipengaruhi sama dua hal yang sering kita lupa, yaitu adalah risk and luck. Contoh yang paling jelas nih, Bill Gates. Emang dia jenius, kerja keras, tapi dia juga punya keberuntungan. Salah satunya adalah sekolahnya, ya kan? Sekolahnya itu punya lab komputer di zamannya. Artinya dia bukan cuma pintar, tapi juga berada di tempat dan waktu yang tepat. Intinya kerja keras itu penting, tapi kita juga harus realistis. Ada hal-hal di luar kendali kita, jadi kalau belum sukses, jangan langsung minder atau ngerasa gagal, teman-teman. Bisa jadi emang belum dapat momentumnya aja. Tapi tetap kerja keras sambil sadar bahwa hasil kadang juga dipengaruhi sama keberuntungan. Hal ini juga ngajarin kita untuk nggak gampang ngejudge orang lain. Kadang tuh kita cuma mikir hasil akhirnya aja tanpa tahu cerita lengkap di baliknya. Pelajaran kedua yang aku dapetin dari buku ini adalah merasa cukup itu penting. Nah, ini poin yang nyentil banget. Banyak orang jatuh itu bukan gara-gara gagal, tapi karena serakah. Udah punya satu, pengennya dua. Udah kaya, pengen makin kaya. Sampai akhirnya apa? Ambil keputusan nekat dan kepleset. Morgan Housel bilang merasa cukup itu penting. Jangan korbankan hal-hal yang udah kita punya demi sesuatu yang sebenarnya nggak kita butuhin. Kalimat yang aku ingat banget, jangan mempertaruhkan apa yang kamu punya dan kamu butuhkan untuk sesuatu yang tidak kamu butuhkan. Kedengarannya tuh simple, tapi banyak banget yang terjebak di titik ini. Jadi penting banget nih buat kita punya definisi cukup untuk diri kita sendiri. Karena kalau enggak, ya kita akan terus merasa kurang. Meskipun sebenarnya udah lebih dari cukup. Aku juga jadi mikir, mungkin selama ini aku terlalu fokus ngejar angka di rekening sampai aku tuh lupa bersyukur sama yang udah aku punya sekarang. Padahal
rasa cukup itu bikin hati itu lebih tenang. Poin ketiga, mendapatkan uang itu tidak sama dengan menyimpan uang. Banyak orang bisa cari uang, tapi nggak semua orang bisa nyimpen uangnya. Nah, Hossel di bukunya bilang dapat uang itu soal keterampilan, tapi nyimpen dan ngejaga uang itu soal karakter. Perlu disiplin, rasa cukup, bahkan kamu juga harus punya ketakutan kalau uang itu bisa hilang sewaktu-waktu. Dan aku pernah ngerasa nih, pemasukannya oke. Tapi tetap aja akhir bulan ngos-ngosan. Bukan karena kurang, tapi karena pengeluarannya nggak diatur. Dan mostly karena ego, teman-teman. Mau kelihatan keren, terus mau dianggap sukses. Padahal savingnya itu masih dipengaruhi oleh ego. Mindset kayak gini tuh penting banget, apalagi buat anak-anak muda yang mulai megang duit sendiri. Karena kalau kita nggak ngerti bedanya dapat uang dan jaga uang, kita bakal capek sendiri buat ngejar terus-terusan tanpa pernah merasa aman. Dan ini juga pelajaran yang penting tentang bukan seberapa besar penghasilan kamu, tapi seberapa bijak kamu mengelola pengeluaran kamu. Dan poin keempat di buku ini adalah tabungan itu benteng, bukan sisa. Satu mindset yang aku ubah setelah baca buku ini, tabungan itu bukan sisa dari gaji, teman-teman. Tapi sesuatu yang harus kamu alokasikan duluan. Bahkan kalau bisa, pas kamu dapat duit nih, sisihkan dulu buat ditabung. Baru sisanya buat kebutuhan dan lifestyle. Morgan Housel dalam bukunya bilang, punya tabungan itu bukan cuma soal duit aja, tapi soal ketenangan. Kamu bisa ambil keputusan yang lebih tenang kalau punya cadangan dana yang besar. Atau kamu nggak panik pas kehilangan kerja. Kamu nggak stres pas ada pengeluaran dadakan. Nah, itu baru namanya freedom. Dan tabungan ini bukan cuma buat beli rumah atau beli mobil gitu. Tapi buat hal-hal darurat yang nggak terduga. Misalnya motor tiba-tiba rusak. Aku tuh nggak panik karena udah punya dana darurat tadi. Poin kelima dari buku ini, konsistensi kalau ditambah dengan waktu itu akan menghasilkan compounding yang dahsyat. Contohnya yang paling keren yang dikasih Housel itu adalah Warren Buffett ya. Kalian tahu ya Warren Buffett, tapi banyak yang nggak sadar kalau kekayaan terbesar dari Warren Buffett itu baru meledak setelah umurnya berapa? 50 tahun ke atas. Artinya apa? Kuncinya bukan cuma jago investasi, tapi konsistensi dan mulai lebih awal. Compounding itu kayak bola salju, teman-teman. Makin lama dia jalan, makin gede hasilnya. Jadi jangan remehin tabungan kecil atau investasi kecil yang kamu lakuin sekarang. Ini juga bisa jadi reminder bahwa sabar itu bagian penting dari kesuksesan finansial. Gak instan, tapi pasti. Kalau konsisten, bahkan nabung 10.000 per hari aja nih, kalau konsisten bisa jadi puluhan juta dalam beberapa tahun. Kuncinya bukan nominal yang besar, tapi konsistensi. Pelajaran ke-6, kaya itu bukan buat pamer. Salah satu pelajaran menarik adalah orang kaya yang beneran itu nggak selalu terlihat kaya loh. Banyak yang hidup sederhana tapi saldo rekeningnya miliaran. Sebaliknya, banyak yang kelihatan kaya, mobilnya bagus, outfitnya mahal, tapi utangnya juga gede gitu. Morgan Housel di bukunya ngajarin, kalau kamu masih harus nunjukin bahwa kamu kaya, berarti sebenarnya kamu belum cukup kaya. Kekayaan sejati itu tentang pilihan, teman-teman. Bisa bilang enggak ke hal-hal yang nggak perlu. Bisa tidur nyenyak karena nggak punya utang. Bukan tentang pamer, tapi kaya yang sebenarnya itu tentang kontrol kehidupan. Ini penting banget di era sosial media sekarang. Kadang kita tuh ke-trigger gaya hidup orang lain. Padahal belum tentu tuh mereka itu juga sebahagia itu. Jadi kalau punya gaya hidup yang sesuai dompet, itu bukan malu-maluin. Justru itu cerdas. Dan jangan salah, hidup sederhana itu bukan berarti hidup kekurangan, teman-teman. Tapi hidup sesuai dengan apa yang kita punya dan kita butuhin. Setelah baca buku ini, aku makin yakin bahwa ngatur keuangan itu bukan cuma soal angka, tapi pola pikir, habit, dan keputusan-keputusan kecil yang kita buat tiap hari. Dan Psychology of Money, buku ini menurutku wajib kalian baca minimal 1 kali seumur hidup kalian. Dan gitu aja, aku Danang Sadewa, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya.